pertama ingin meminta izin kepada Ibu dan meminta untuk memperkenalkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Afrida HS, SPDI, guru PAI di SDM 002 Penyasawan. Jadi di sini Rahma mendapat diploma tentang keberadaan pintar dan pada siswa bukan terdapat dalam pembelajaran akan tetapi pertanyaan dari guru. Jadi menurut Ibu, apakah ada siswa yang bodoh? Tidak ada ya, kalau saya kepada siswa itu sendiri pun di kelas itu kalau ada misalnya yang kita melihat nilainya itu agak emosi kita melihatnya, tapi cepat kita kuasai keadaan bahwa ya mungkin ada faktor lain ya. Jadi kadang ketika kita emosi itu memang kadang kita berpikir anak ini ya dari kelas 1 seperti ini terus, tapi sebenarnya dia itu bukanlah bodoh. Jadi bagi saya itu tidak ada anak yang bodoh, cuman saja anak ini kan harus motivasinya itu bukan hanya dari guru, dari rumah tuh, dari doa orang tua, itu yang paling penting, itu sangat menentukan. Jadi kalau orang tuanya mendoakan dan kita memberikan sesuai dengan yang dia butuhkan, karena kan karakteristik anak berbeda-beda kan. Jadi karakteristik ini yang berbeda, bukannya bodoh dan apa tadi kan. Nah, biasanya ada yang masuk kelas 1 itu memang udah pintar dia kan karena kita pintarnya. Sementara ada anak itu yang memang dari didikan kita barulah dia paham. Nah, jadi bagi saya itu tidak ada anak yang bodoh, hanya saja perlu motivasi, perlu dicari apa kelebihan dan kekurangan anak tersebut, dan memang IQ-nya itu berbeda. Jadi kita berikan sesuai porsi. Kalau ulangannya pertama itu sama, jadi anak yang kita anggap kata orang bodoh tadi, saya sama anak saya katakan juga, tidak ada yang bodoh anak ini, hanya saja ada yang malas, ada yang tidak begitu peduli dengan tugas. Jadi kalau dari sisi pertanyaan guru, kalau saya itu sudah berusaha menyesuaikan dengan anak tersebut. Anaknya ini pertanyaan yang anak yang tadi yang kita tadi ya itu bagi saya yang Jadi di sini ada nih Bu, guru yang membedakan anak jarak 1, 2, 3 dan dilebihkan persoalannya dan dikesampingkan di antara yang kurang memahami suatu materi tersebut. Seperti apa menurut Ibu? saya itu kan bukan mengajar saja, tugas utama yang tidak kalah pentingnya pun mendidik. Jadi kalau guru itu hanya menjalankan tugas mengajar saja, ya seperti itu terjadi. Yang pintar ini kadang diistimewakan dan yang kurang tadi ya dianggap seperti itu, sudah dari kelas 1-nya sudah seperti itu. Tapi itu tidak ada benar sedikit. Yang pintar tadi itu kan ada namanya pengayaan. Jadi yang pintar itu bukannya dia sudah memenuhi semua ilmu, belum, masih banyak yang perlu dia ketahui, kita berikan lagi. Asal dia sudah paham, berikan lagi apa yang lagi harus diberi. Kan dia pintar dapat 100 itu kan bukan berarti dia sudah mengetahui materi tersebut seluruhnya, kita berikan lagi. Sementara yang tadi yang belum menguasai seperti temannya, nah itulah yang harus kita remet, harus kita bimbing. Malahan itu yang harus fokus kita mendidiknya. Seperti apa kita memperlihatkan perhatian kita kepada dia, itu kan didikan namanya. Nanti insya Allah dia, saya berharap dia itu juga terbiasa, oh saya itu harus dididik, tapi saya harus menjadi anak yang terdidik gitu. Di sini Bu, menurut Ibu, apakah metode yang sudah diterapkan nih dalam pembelajaran sudah dipahami semuanya oleh peserta didik? Kalau kita ya, kalau kelas di dasar di SD itu kan metodenya belum yang tinggi, paling yang apa namanya yang metode pakai kartu itu ada max namanya, sebut aja nggak kartu seperti Asmaul Husna kan bisa pakai itu. Biasanya itu kita jelaskan dulu kan kita dilakukan seperti apa. Ya seperti tadi juga, kalau anak itu yang mudah menerima informasi, semua dia akan paham dengan apa yang kita lakukan. Namun yang tak paham pun dengan arti metode yang kita jelaskan, dia akan ikut sudah paham melakukan. Di sini Bu, kenapa pentingan kepintaran satu itu? Pendidikan itu diukur dalam
di rapor itu misalnya nilai pengetahuan saja. Iya Bu. Itulah yang selama ini kan dulu-dulunya ya seperti itulah penilaian. Kadang anak ini dia setiap ulangan, setiap latihan, dia ada praktek, dia tinggi nilainya. Namun perilakunya, masya Allah, kadang cara berbicara kepada guru, subhanallah, berbicara yang tidak sopan kadang. Tapi dia pintar. Di rapor itu kan harus tertulis 100-nya, karena kan hanya tertulis PAI, angka 100, huruf C 100,0. Kan hanya itu, tidak ada peluang kita untuk menjelaskan. Sedangkan di penilaian autentik ini, nilai yang membuat saya suka itu, penilaian itu adil. Nah, kalau dia itu pintar, KI 3-nya akan tertulis di rapornya itu 90. Sedangkan dia pintar tadi, perilakunya, misalnya sosialnya, cara bertemannya itu tidak baik, tidak jujur, atau kadang tidak disiplin, cuma karena dia pintar, dia kan cepat mendapat pelajaran. Padahal dia tidak disiplin, ada di KI 2 nilainya. Sehingga orang tua bisa melihat, oh anak saya di KI 3 bagus, tapi di perilaku harus lebih fokus. Kadang anaknya di KI 4 tinggi nilainya, di apa namanya, di keterampilan kita panggil ke depan membaca atau apa atau tampil. Tapi di KI 3 secara teori dia tuh suka lupa atau apa. Jadi adil, anak saya kalau di keterampilan sudah bagus, tapi di pengetahuan perlu bimbingan lagi. Jadi adil sekali nilai sekarang ini. Alhamdulillah. Sekianlah pertanyaan yang dapat Rahma sampaikan, dan terima kasih banyak sudah mulai memberikan yang terbaik. Tugas kami lah ya. Semoga insya Allah kedepannya kita sama-sama semoga lebih sukses kedepannya. Terima kasih Bu atas semua bantuannya. استخدمنا لك يا رب اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى والطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا